Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bisa semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini masih dalam suasana Lebaran ya. Ahli Gizi Rosihan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih selalu mengikuti Ahli Gizi Rosihan. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang 4 makanan bagi penderita diabetes ya. Bagi Anda yang mengalami diabetes atau keluarga ataupun siapapun, sangat penting banget mendengarkan penjelasan saya hari ini ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis pemirsa. Ahli Gizi Rosihan ya. Kemudian bagikan kepada teman-teman Anda. Dengan membagikan ini, teman-teman Anda juga, keluarga Anda juga mengetahui ibu-ibu sekedar 4 makanan yang direkomendasikan untuk penderita diabetes ya. Oke. Diabetes mellitus pemirsa adalah suatu penyakit di mana kadar gula darah di atas normal ya. Jadi dia mengalami peningkatan kadar gula darahnya di atas normal ya. Berapa sih kadar normal gula darah kita itu pemirsa ya? Tentu pemirsa juga banyak yang belum tahu kan ya. Nah, pertama kalau kita cek gula darah ya, pertama sebelum makan ya, itu gula darah kita tuh yang normalnya adalah sekitar 70 sampai dengan 130 mg per dl. Nah jadi kalau kita sudah cek di atas itu berarti kita sudah ada peningkatan kadar gula darah. Ini sebelum makan ya pemirsa ya. Nah kemudian setelah kita makan ya, itu tidak boleh lebih dari atau kurang dari dengan 140 mg per dl. Nah kalau Anda 160 lebih, itu kemungkinan Anda diabetes ya. Nah bagaimana dengan berpuasa ya? Jadi setelah berpuasa 8 jam itu diambil gula darahnya, lalu diambil hasilnya tidak boleh melebihi dari 100 ya, dari 100 mg per dl. Nah bagaimana dengan tidur? Nah menjelang tidur rupanya kadar normal kita juga berubah pemirsa. Jadi kalau kita sudah mau tidur itu kurang lebih antara 100 sampai dengan 140 mg per dl. Ini kadar normal gula darah kita. Jadi kalau Anda di atasnya berarti sudah ada kemungkinan bermasalah di diabetes ya. Oke, diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Jadi kalau sudah mengalami diabetes mellitus, Anda akan mengalaminya sepanjang hayat ya. Tapi dengan menjaga pola makan, Anda bisa hidup normal ya, beraktivitas setiap hari, dan insya Allah akan selalu sehat ya, asal menjaga pola makan. Baik, di antara teman-teman semua, pemirsa semua tentu sudah pernah mendengar makan apa yang baik untuk diabetes ya. Saya juga di YouTube saya juga ada membahas tentang diabetes. Tapi hari ini saya akan membahas 4 ya makanan untuk penderita diabetes. Jadi bagi Anda yang mengalami diabetes, penting banget mendengar penjelasan saya hari ini ya. 4 makanan itu pertama adalah konsumsilah karbohidrat kompleks ya dengan porsi yang tepat ya. Pemirsa tentu tahu ya, karbohidrat itu ada 2 jenis pemirsa. Ada namanya karbohidrat sederhana, ada namanya karbohidrat kompleks. Perbedaannya di mana? Karbohidrat sederhana itu kalau kita konsumsi langsung ke dalam tubuh, dia langsung diproses oleh tubuh, di metabolisme menjadi gula darah ya, untuk energi kita. Contohnya sirup ya, madu juga ya, kemudian gula merah dan bahan makanan yang dari gula-gula itu termasuk jenis karbohidrat sederhana. Nah ini memang tidak dianjurkan ya. Anda dianjurkan yang pertama tadi adalah karbohidrat kompleks ya, dengan porsi yang tepat pemirsa ya. Porsi yang tepat itu artinya jangan berlebih ya pemirsa ya. Jadi Anda mengkonsumsinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Kenapa karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu dicerna lebih lama di dalam tubuh kita dan dia lambat ya menaikkan kadar gula darah kita, sehingga kita lebih stabil, lebih aman. Bahan makan apa saja sih jenis karbohidrat kompleks ini pemirsa ya? Banyak ya, dari biji-bijian utuh misalnya beras merah ya, atau dari buah-buahan seperti buah ini ya. Ini saya punya buah namanya buah pisang. Nah buah pisang juga baik bagi Anda yang diabetes, cuma jangan sampai buah pisangnya sudah mulai ketuaan. Nah ini sudah mulai tua nih pemirsa ya, sudah agak kehitam-hitaman. Cari
buah pisang yang masih baru, yang masih kuning-kuning karena kadar gulanya masih rendah ya. Nah, konsumsilah bahan makanan karbohidrat dengan porsi yang tepat ya. Itu yang pertama. Ini ingat ya bagi Anda yang diabetes. Karbohidrat yang kompleks ini sangat bagus ya. Anda bisa gunakan misalnya jagung ya, bisa juga kentang atau juga beras merah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa bisa? Yaitu protein yang tinggi tapi yang sehat ya. Jadi karbohidrat pertama tadi yang kompleks, kemudian yang protein, konsumsilah protein yang tinggi tapi sehat ya. Ada beberapa jenis protein memang penting ya untuk dicerna karena memang protein sifatnya untuk membangun tubuh kita ya. Apalagi kalau kita diabetes harus hati-hati memang ya mengkonsumsi bahan makanan. Nah, protein yang tinggi ini sangat dianjurkan ya. Protein tinggi ini apa aja contohnya Pak bisa ya. Anda bisa gunakan kacang-kacangan ya, misalnya kacang itu jangan digoreng ya, saya sarankan jangan digoreng. Anda usahakan bagi Anda diabetes hindari bahan makanan yang digoreng ya. Walaupun bahan makanan itu baik, tapi kalau digoreng nanti jadinya nggak bagus ya, karena lemaknya itu nggak baik bagi Anda yang diabetes. Nah, protein yang tinggi ini contohnya kacang-kacangan, tapi kacangnya direbus ya. Kemudian dada ayam ya, dada ayamnya mungkin direbus atau dipanggang ya. Kemudian juga bisa menggunakan telur rebus ya. Jadi telur rebus juga baik bagi Anda yang diabetes, asal jangan dibuat mata sapi atau telur dadar ya. Nah, protein ini penting untuk asupan Anda, dia sebagai zat pembangun ya. Kemudian juga protein adalah bahan dasar dari antibodi agar Anda tetap kuat sehat ya. Antibodi kekebalan Anda tetap kuat. Konsumsi protein yang tinggi itu penting, tapi dengan memilih jenis protein yang bagus ya. Itu yang kedua pemirsa ya. Yang ketiga apa pemirsa ya, usahakan mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi serat. Kenapa kita dianjurkan mengkonsumsi bahan makanan tinggi serat bagi Anda yang diabetes adalah karena memang dengan asupan serat yang banyak memperlambat pengosongan lambung ya. Nah, dengan melambat pengosongan lambung, gula darah kita menjadi lambat naik dan juga proses kenyang kita lebih lama ya. Sangat dianjurkan ya bagi Anda yang diabetes harus mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung tinggi serat ya. Nah, tinggi serat ini dianjurkan kurang lebih 50 gram per hari bisa ya. Ini kita dapat dari mana ya? Ya, kita dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sangat dianjurkan. Jadi Anda diabetes, snacknya jangan Anda makan yang kue-kue yang manis ya. Bagusnya Anda konsumsi bahan makanan yang tinggi serat. Misalnya snack itu usahakan menggunakan buah-buahan. Bisa pisang ya, bisa pepaya misalnya ya. Dan ini lebih bagus bagi Anda yang diabetes ya. Contohnya contoh yang lain adalah misalnya buncis yang dipanggang atau direbus ya. Kemudian roti gandum ya. Jenis-jenis bahan makanan yang tinggi serat ini sangat dianjurkan ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang keempat yang direkomendasikan bagi diabetes adalah makanan yang mengandung lemak yang sehat. Ingat, lemak yang sehat ya. Jadi jangan mengkonsumsi bahan makanan yang malah lemaknya yang jahat ya. Misalnya goreng-gorengan itu hindari ya. Usahakan mengkonsumsi lemak yang sehat. Apa saja misalnya? Itu kita bisa gunakan misalnya dari minyak zaitun ya, minyak biji matahari ya. Dari telur rebus tadi juga ada minyaknya ya, minyak ikan ya, dan beberapa bahan makanan yang lain misalnya dari minyaknya alpukat ya. Jadi konsumsi minyak ini dianjurkan, tapi yang mengandung lemak tidak jenuh ya, yang mengandung omega 3 yang justru mempercepat penyembuhan Anda diabetes, menghindari peningkatan gula darah yang tinggi ya. Demikian pemirsa ya, 4 yang dapat Anda lakukan untuk penderita diabetes. Apa saja? Pertama adalah konsumsi karbohidrat kompleks dengan tepat porsinya ya. Kemudian yang kedua adalah protein yang tinggi yang sehat ya. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi bahan makanan tinggi serat. Nah, yang keempat adalah mengkonsumsi lemak yang sehat ya. Artinya penting banget kita perhatikan. Ingat, penderita diabetes itu tidak bisa sembuh, saya ulangi lagi, tapi dengan menjaga pola makan Anda bisa hidup normal. Hindari lonjakan gula darah Anda. Karena apa? Karena kalau gula darah Anda melonjak tinggi,
akibatnya fatal ya, dia bisa menyerang organ tubuh kita ya, dan juga bisa menyebabkan kekebalan tubuh kita. Semoga bagi Anda yang diabetes tetap sehat ya, dan jangan lupa di share ya video ini. Saya yakin video ini sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, teman-teman Anda, bagikan ke guru Anda ya, agar mereka mengetahui. Saya ahli gizi sehat mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda ya. Alhamdulillah hari kemarin saya sudah 2000 subscribe ya, mudah-mudahan terus berkembang. Saya minta bantu dukungan Anda agar saya tetap bersemangat membangun channel ini, karena saya hanya topiknya seputar gizi dan kesehatan ya. Banyak info-info menarik akan saya sampaikan dengan jelas dan lebih fokus ya. Terima kasih. Bagi Anda yang mau bertanya silahkan komen di bawah ya, saya akan bantu jawab ya, misalnya ada masalah apa. Oke, dan jangan lupa follow Instagram saya ya di Rosihan Anwar S Gadget. Silahkan DM ya kalau mau bertanya seputar masalah diabetes, tentang makanannya dan lain-lain, pasti akan saya jawab ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.